ditabrak bis, pemotor di Ngawi tewas dan 1 luka-luka. Nenek di Tuban ditemukan tewas gantung diri di rumah kontrakan. Assalamualaikum pemirsa JTV Bojonegoro. Selain 2 informasi utama tadi, kami masih memiliki informasi penting dan menarik lainnya dari wilayah Bojonegoro dan sekitarnya. Bersama saya, Surahin Yusuf. Inilah pemirsa, sketsa Bengawan selengkapnya. Pemirsa, seorang pengendara motor tewas dan 1 orang lainnya mengalami luka-luka usai bertabrakan dengan bus angkutan umum di Kabupaten Ngawi. Kecelakaan terjadi setelah motor yang dikendarai korban oleng ke kanan sehingga menabrak bis yang melaju dari arah berlawanan. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Raya Ngawi Maospati, tepatnya di Desa Geneng, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, Kamis malam. Seorang pengendara sepeda motor Joko Winarto, 25 tahun, warga desa Guyung, Kecamatan Gerih, Kabupaten Ngawi, tewas di lokasi kejadian karena mengalami luka parah di bagian kepala dan kaki. Sementara itu, Rizky Farukdin, 32 tahun, warga desa Gerih, Kecamatan Gerih, Ngawi, mengalami luka berat dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Widodo Ngawi untuk mendapatkan pertolongan medis. Kecelakaan bermula saat sepeda motor bernomor polisi AE 6453GI yang dikendarai Rizky Farukdin membonceng Joko Winarto melaju dari arah Maospati menuju Ngawi. Menurut keterangan saksi, pengendara sepeda motor berjalan oleng ke kanan. Dari arah berlawanan melaju bus Ekapatas jurusan Purwokerto Surabaya yang dikemudikan Arif Nifayanto, 35 tahun, warga desa Tempuran, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung. Bus yang tak bisa menghindar bertabrakan dengan sepeda motor tersebut mengenai depan samping kanan. Kedua korban terpental usai tabrakan, berikut dengan sepeda motornya. DCK sama sepeda motor. Jadi dia mengendarai sepeda motor gitu, Pak? Nah, ini yang mengendarai sepeda motor. Berapa orang yang mengendarai? Dua orang. Terus kondisinya gimana, Pak? Kondisinya yang satu kayaknya lukanya nggak terlalu parah, namun sudah dibawa ke rumah sakit. Terus yang satunya meninggal langsung dengan muka kuning, keok. Tadi bis dari arah mana, Mas? Dari arah utara, dari arah Ngawi menuju ke Maspati. Kalau motor? Motornya dari arah selatan itu ke utara. Bisnya ngebut atau gimana? Kalau itu kurang tahu, kita datang sini sudah semua sudah terkapar. Oleh petugas kepolisian, korban tewas dievakuasi ke kamar jenazah RSUD Suroto Ngawi untuk dilakukan visum. Sementara sepeda motor yang mengalami kecelakaan diamankan ke pos polisi berikut bus Ekapatas yang terlibat kecelakaan. Pas di titik tumburnya sini sudah jatuh. Cuman itu memang sama bus Sepateka. Makanya krunya tadi kan ya saya tanggapi cepat laporan sama kantor aku kan gitu. Tadi motornya sempat oleng-oleng, Mas? Iya. Kenapa? Mabuk bagaimana? Nah itu nanti bisa jadi penyelidikan aja. Saya tidak berani kan. Bisnya dari arah mana tadi bisnya? Dari arah Ngawi. Utara ya? Utara. Kalau motornya dari selatan. Selatan ya? Langsung ditabrak ya? Busnya ngebut nggak, Mas? Busnya enggak. Motor ngebut busnya ya? itu beriringan. Oh, beriringan ya? Bisa dianu sama sopirnya di sana kan. Tadi kan sudah ada pihak kepolisian kan. Busnya jalurnya benar karena banyak mobil belakang mobil konvoi gitu. Kasus kecelakaan ini kini ditangani unit Gakum Satlantas Polres Ngawi. Ito Wahyu, JTV Ngawi. Sementara itu, warga di tepi jalur Pantura Kabupaten Tuban digemparkan dengan penemuan mayat seorang nenek dengan posisi tergantung di sebuah rumah kontrakan setempat. Diduga korban telah meninggal 3 hari lalu lantaran kondisinya sudah membusuk. Belum diketahui pasti motif korban nekat bunuh diri. Warga di tepi jalur Pantura, Desa Sugiwaras, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban digemparkan dengan penemuan mayat seorang nenek dengan posisi gantung diri di sebuah rumah kontrakan setempat Jumat siang. Korban diketahui berinisial L, 63 tahun, warga desa setempat. Sehari-hari L hidup sebatang kara dan mengontrak rumah yang berdekatan dengan kediaman almarhum suaminya yang meninggal dunia beberapa tahun lalu. Setiap harinya L berjualan air maupun kopi di rumah kontrakannya.
Petugas kepolisian yang tiba di lokasi kejadian langsung memasang garis polisi, melakukan olah TKP, serta memintai keterangan kepada sejumlah saksi. Pemilik rumah kontrakan Samona mengatakan penemuan jasad korban bermula saat ia mencium bau tidak sedap di rumah yang ia kontrakan. Selanjutnya Samona meminta tetangganya untuk pengecek. Ternyata, di rumah kontrakan tersebut ditemukan korban meninggal dunia dalam posisi tergantung. Kejadian ini kemudian dilaporkan kepada pihak kepolisian. Ya tahu-tahu itu tadi itu. Cium bau busuk itu ya? Ya. Terus selanjutnya Bu? Ya udah terus anak-anak suruh lihat. Ya, anak lari. Saya udah berani lari, udah berani lihat kok. Terus lapor polisi itu ya? Gitu. Lapor Pak RT ini RT nih. Itu ngekos atau gimana, Bu? Kontrak. Oh, udah lama ya? Udah hampir 1 tahun kurang. Sementara itu diduga korban sudah meninggal dunia 3 hari lalu. Pasalnya jasad korban sudah mengeluarkan bau busuk menyengat. Guna kepentingan penyelidikan, jasad korban dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Kusma Tuban. Sekitar jam 10, yang punya rumah melaporkan bahwa di rumahnya ada seorang yang meninggal dunia gantung diri. Dalam posisi seperti apa, Dan? Dalam? Mayatnya posisi seperti apa? Gantung diri, Pak. Terus kondisinya dan dalam ditemukan itu? Sudah bergantung. Sudah berapa hari dan bergantung? Perkiraan 3 hari yang lalu mau ke Surabaya. Itu diketahui siapa dan pertama? Pemilik rumah, Pak. Ya, saat ini korban ngekos atau ngontrak dan ya? Kontrak, Pak. Sementara kontrak. Saat ini jenazah dibawa kemana? Di Rumah Sakit Umum. Untuk identitasnya, Dan? Nanti menyusul identitasnya. Laki-laki perempuan ya? Perempuan. Ini sebatang kara atau? Sebatang kara sementara 3. Belum diketahui motif korban gantung diri. Pihak kepolisian masih melakukan pendalaman serta menunggu hasil visum. Ziki Muhammad, Husni Mubarok, CTV Tuban. Informasi mengenai kakek di Bojonegoro dipenjarakan akan kami informasikan saat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Seorang kakek di Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro dijebloskan penjara lantaran dituduh melakukan pencurian seekor ayam jago milik tetangganya. Kasus yang terjadi pada 2022 lalu itu kini mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Bojonegoro. SY 58 tahun, warga desa Pandantoyo, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro, dituduh mencuri ayam milik tetangganya. Kasus yang terjadi pada tahun 2022 lalu tersebut mulai disidangkan di Pengadilan Negeri atau PN Bojonegoro Rabu 24 Januari 2024. Kasus tersebut memasuki agenda sidang perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Dalam dakwaan yang dibacakan oleh jaksa, SY diduga melakukan pencurian 1 ekor ayam milik Siti Khalifah, tetangganya sendiri. Kasus pencurian ayam tersebut terjadi sejak November 2022 lalu. Terdakwa dari asal kasus ini membantah telah melakukan pencurian, bahkan menolak restoratif justice karena merasa tidak melakukan hal yang dituduhkan. Penasehat hukum terdakwa Hanafi mengungkapkan kliennya didakwa dengan pasal pencurian dan penadahan seekor ayam jago senilai 4,5 juta rupiah. Setelah mendengar dakwaan dari jaksa, penasehat hukum terdakwa akan mengajukan eksepsi atau bantahan atas dakwaan tersebut. Pak, bisa dijelaskan klien sampean ini terkait kasus apa, Pak? Klien kami diduga melakukan tindak pidana pencurian. Dari dakwaan yang dibacakan sama jaksa tadi, bahwa ayam itu memang harga 4.500.000 ya? Nah, itu yang kami masih lakukan. Tapi yang jelas kami akan melakukan eksepsi terhadap apa yang didakwakan kepada klien kami. Itu didakwa mencuri apa, Mas?
mencuri satu ayam ekor jago. ayam jago. Itu kasus tahun berapa? Apakah tahun 2022 itu. Baru disidangkan 2024 ini? Ya, 2024. Sementara itu, Humas Pengadilan Negeri Bojonegoro, Sony Eko Ardianto mengatakan, sesuai surat dakwaan, kasus ini secara formil telah memenuhi syarat untuk disidangkan seperti biasa. Baik, sidang perkara pidana nomor 7 PP 2024 atas nama terdakwa Suyatno tadi disidangkan. Hari ini sidang pertama, agendanya pembacaan dakwaan. Jadi memang didakwakan di itu diduga terdakwa melakukan pencurian ayam. Dalam perkara ini yang saya baca di dakwaan itu nilai kerugian yang tercantum di situ itu 4,5 juta. Jadi secara formil bisa disidangkan dengan acara biasa. Mengenai apakah nanti faktanya kurang dari itu nanti akan dibuktikan melalui pemeriksaan saksi dan bukti. Dalam sidang tersebut, dakwaan kasus dugaan pencurian ayam tersebut dijerat dengan pasal 362 tentang pencurian dan 480 tentang penadahan. Samsul Alim, JTV Bojonegoro. Sementara itu, pencurian 3 unit komputer di Puskesmas Kabupaten Tuban terekam CCTV. Pelaku masuk ruangan dengan cara mencongkel jendela dan pintu menggunakan alat sendok. Berbekal rekaman CCTV, Satreskrim Polres Tuban berhasil menangkap pelaku. Satuan Reserse Kriminal Polres Tuban menangkap AW 31 tahun, pelaku pencurian 3 unit komputer di Puskesmas Desa Sumuragung, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Bersama barang bukti, pelaku langsung digelandang ke Polres Tuban untuk dimintai keterangan. Identitas pelaku terungkap lantaran aksi pencurian tersebut terekam kamera CCTV Puskesmas setempat. Aksi pencurian tersebut terjadi pada 17 Januari 2024 lalu saat kondisi Puskesmas sepi dan tidak dijaga oleh penjaga keamanan. Dalam rekaman CCTV, pelaku yang beraksi menggunakan penutup kepala berusaha membuka jendela salah satu ruangan di Puskesmas. Setelah berhasil membuka jendela menggunakan sendok, pelaku langsung melompat masuk dan menggondol 3 unit komputer di dalamnya. Oleh pelaku, 2 komputer diantaranya sudah dijual secara online kepada pembeli di Jakarta. Sementara 1 komputer yang belum terjual diamankan petugas sebagai barang bukti. Jadi modus tersangka adalah malam hari, pukul 2 malam, ya, menjelang pagi, dia melompat pagar puskesmas, kemudian masuk salah satu ruangan dengan cara mencongkel jendela memakai alat sendok. Nah, dari situ dapat diamankan mereka mengambil 3 buah komputer ini, kemudian yang 2 sudah terjual. Kemudian yang 1 dapat kita amankan. Pelaku sendiri atau ada yang lain? Pelaku sendiri. Akibat pencurian tersebut, pihak Puskesmas mengalami kerugian 32 juta rupiah. Sementara pelaku kini harus mendekam di sel tahanan Mapolres Tuban. Di hadapan petugas, pelaku mengaku nekat mencuri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 4 juta. 4 juta. Didol nanti, Mas? Di Jakarta. Didol nanti? Jakarta. Oh, Jakarta. Lewat? Online. Apa? Shopee, Facebook atau apa? Tokopedia. Oh, Tokopedia. Uangnya digawe apa, Mas? Kebutuhan. Buat apa? Kebutuhan aja. Oh, kebutuhan apa, Bang? Ya. Judi online? Enggak. Oh, kebutuhan aja. Bayar utang, Mas? Enggak. Atas perbuatannya, pelaku terancam dijerat pasal 363 tentang tindak pidana pencurian dengan hukuman maksimal 7 tahun penjara. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, JTV Tuban. Minim stok harga beras di Tuban melambung. Informasinya saat lagi, tetaplah bersama kami. Apa isinya? Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami.
Harga komoditas beras di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Tuban melonjak tajam. Sejak sepekan terakhir, beras kualitas medium dan premium naik antara Rp500 hingga Rp1.000 per kilogram. Kenaikan harga tersebut dipicu minimnya hasil panen dan pasokan beras kepada para pedagang. Harga komoditas beras di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Tuban melonjak tajam. Kondisi tersebut salah satunya seperti terpantau di Pasar Baru Jalan Gajah Mada, Kabupaten Tuban, Jumat pagi. Sejak sepekan terakhir, harga beras mengalami kenaikan antara Rp500 hingga Rp1.000 per kilogram. Beras kualitas medium yang sebelumnya dijual kisaran harga Rp12.000 hingga Rp13.000 per kilogram, kini naik di kisaran harga Rp13.500 sampai Rp14.000 per kilogram. Sementara beras kualitas premium yang biasanya dijual kisaran harga Rp13.500 sampai Rp14.500 per kilogram, kini harganya juga naik drastis. Beras premium paling rendah dijual dengan harga Rp14.000 per kilogram. Sedangkan yang paling mahal merek teratai telah menyentuh harga Rp15.600 per kilogram. Menurut para pedagang beras di pasar setempat, kenaikan harga beras ini dipicu minimnya pasokan beras kepada pedagang pasar. Jika biasanya pedagang mendapat pasokan mencapai 5 ton per hari, kini turun 50% menjadi 2,5 ton saja per hari. Naik 500 per kilonya. Untuk yang medium sekarang berapa, Bu? Beras medium sekarang 13,5, yang premium 14. Itu sebelumnya berapa, Bu? Ya, selisih Rp500. Itu sejak kapan, Bu, naik? Paling sekitar 1 minggu nanti. 1 minggu. Ya. Ini pengaruhnya apa, Bu? Pengaruhnya, yuk, pasokannya telat, Mas. Kebaik telat ya. Biasanya Ibu sehari dapat pasokan berapa? Biasanya ya sekitar 5 ton gitu. Sekarang cuma paling sekitar 2,5 ton. 2 ton. Ya. Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Tuban, Agus Wijaya mengatakan, kenaikan harga beras ini dipicu lonjakan harga gabah di tingkat petani. Untuk menstabilkan harga, Pemkab Tuban bekerja sama dengan Bulog memperbanyak penjualan beras SPHP atau stabilitas pasokan dan harga pangan. Harga beras saat ini memang kita pantau, yang beras baru habis panen itu cukup mengalami kenaikan lumayan di angka Rp500 sampai Rp600. Karena memang rata-rata daerah penghasil baru beberapa hari ini panen raya. Harapannya panen ini bisa mensuplai yang cukup sehingga bisa menurunkan harga beras di pasar. Kalau untuk stok sendiri sampai saat ini? Stok cukup aman. Hanya harganya itu yang mungkin, karena memang gabahnya sudah mahal. Gabah di angka 8.000 yang dipanen sampai kombi. Pakai kombinya itu lebih mahal. Yang mempengaruhi harga gabah ini sampai naik setinggi itu apa? Ya satu, karena di antaranya baru proses menjelang panen, belum panen semuanya serentak. Kenaikan harga beras ini diprediksi akan terus terjadi hingga datangnya musim panen raya padi di wilayah setempat. Ziki Muhammad, Husni Mubarok, JTV Tuban. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di Sketsa Bengawan edisi hari ini. Saya beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum, salam JTV Bojonegoro. Pemkab Bojonegoro bekerja sama dengan Kementerian Keuangan, Kemenkeu Republik Indonesia menggelar sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang pengelolaan dana desa tahun anggaran 2024 di Pendopo, Malowapati hari Kamis pagi. Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Jaka Sucipto menjelaskan, kegiatan ini merupakan sosialisasi ketiga yang dilakukan dan sosialisasi kedua yang dilakukan secara offline. Dengan sosialisasi secara offline ini, diharapkan dapat lebih menjelaskan secara teknis.
Pemilihan lokasi pun menimbang karena Kabupaten Bojonegoro mencapai desa mandiri terbanyak di Indonesia serta prestasi lainnya. Sehingga perlu menjadi contoh dan ini menggembirakan. Bagaimana bersama mengelola dana desa atau DD dengan baik dan bermanfaat langsung untuk masyarakat. Jaka Sucipto menambahkan kebijakan DD sangat dinamis dan strategis karena ini satu-satunya instrumen yang langsung menyentuh masyarakat paling bawah. DD harus ditentukan penggunaannya karena bagian dari APBN. Penentuan ini agar target-target nasional tercapai. Terbaru, ada 2 PMK yang diterbitkan, yakni PMK 145 tahun 2023 tentang pengelolaan dana desa dan PMK 146 tahun 2023 tentang pengalokasian dana desa setiap desa, penyaluran, dan penggunaan dana desa tahun anggaran 2024. Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 145 tahun 2023 berisi pengaturan bersifat umum dan berlaku lebih dari 1 tahun. Dengan pokok pengaturan meliputi proses penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan, penggunaan, pemantauan dan evaluasi, dan penghentian dan atau penundaan penyaluran dana desa. Sementara PMK 146 tahun 2023 berisi penetapan rincian dana desa setiap desa tahun anggaran 2024 dan pengaturan spesifik penyaluran dan penggunaan dana desa tahun anggaran 2024 yang diamanatkan dalam Undang-Undang APBN tahun anggaran 2024. Hari ini punya agenda sosialisasi PMK mengenai pengelolaan dana desa dan rincian dana desa untuk Dinas PMD seluruh Jawa Timur. Intinya adalah di kedua ini sudah sangat bagus ya, bagaimana kemudian digunakan untuk BUMDes, kemudian untuk modal usaha tadi untuk BUMDes, karena kemudian harapannya dengan penyertaan modal BUMDes ini kemudian bisa meningkatkan PADS-nya sehingga desa itu tidak tergantung pada dana. Diketahui dalam kegiatan ini juga menghadirkan 3 narasumber, diantaranya dari tim dana desa dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Republik Indonesia, Direktorat Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Pembendaharaan Kemenkeu Republik Indonesia, dan analis kebijakan ahli media Direktorat Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa, Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kemendes PDTT. Samsul Alim, JTV Bojonegoro. Direktur Dana Desa, Insentif Otonomi Khusus dan Keistimewaan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Jaka Sucipta, mengunjungi sejumlah desa di Kabupaten Bojonegoro untuk mensosialisasikan pengelolaan dana desa tahun anggaran 2024 Kamis siang. Dalam kunjungannya ini, Jaka Sucipta didampingi Sekretaris Daerah Bojonegoro Nurul Aziza, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Seda Bojonegoro Joko Lukito, Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bojonegoro Hanafi, Kepala Dinas DPMD dan Kepala Dinas Sosial Bojonegoro. Kedatangannya di Desa Plesungan dan Desa Sido Bandung disambut baik oleh warga, perangkat desa, serta Ketua BUMDes setempat. Sejumlah warga memanfaatkan kedatangan pejabat Kemenkeu Republik Indonesia untuk menyampaikan keluh kesahnya. Dalam kesempatan ini, Jaka Sucipta menyampaikan seputar pengelolaan dana desa dan peraturan yang melekat di dalam penyusunannya. Tak hanya itu, dalam pengelolaan dana desa dirinya menegaskan agar dana desa tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik demi kepentingan masyarakat. Jangan sampai dana desa disalahgunakan atau malah dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Kepala Desa Plesungan Muhammad Khairi mengaku sangat bangga Direktur Dana Desa Insentif Otonomi Khusus dan Keistimewaan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia melakukan kunjungan lapangan ke Desa Plesungan Kapas. Menurutnya, dengan kunjungan tersebut bisa berkeluh kesah serta bercerita secara langsung dan diberikan motivasi bagaimana mengelola dana desa. Meski demikian, Khairi menegaskan bahwa pengelolaan dana desa setempat tidak ada kendala maupun persoalan. Pasalnya, pihaknya selalu mengelola dana desa sesuai dengan regulasi dan aturan yang berlaku. Iya, bangga itu kan kita bisa berkeluh kesah langsung, bisa bercerita langsung. Nah, akhirnya juga ada motivasi bagaimana dana desa untuk yang lain, desa yang lain
bisa dikeluarkan di awal tahun. Tentunya harus diimbangi dengan SDM masing-masing desa. Tidak dana desanya, ADD-nya juga kalau bisa ini, karena apa? Kegiatan kan dimulai di akhir tahun. Gaji kalau kita terlambat nanti juga tidak bisa kerja lagi. Pak, untuk sejauh ini ya untuk pengelolaan dana desa di Pelosongan Kapas, apakah mungkin ada kendala tersendiri atau lancar? Ada, lancar biasa saja. Kalau kita ikut regulasinya sudah tidak ada persoalan. Kalau sudah transparan juga ya. Cuma rekognisi kita ini bahwa kita diberi kewenangan untuk ngatur kita sendiri sesuai dengan kewenangan desa, kadang-kadang dibatasi dengan aturan prioritas itu tadi. Sementara itu, Sekretaris Daerah Bojonegoro Nurul Azizah menyampaikan jika sosialisasi dana desa sangat penting dan bagus karena dapat memberikan alarm bagi desa-desa terutama dalam mengelola dana desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan. Kemudian dalam pelaksanaan regulasinya harus disesuaikan dengan ketentuan yang ada. Jangan sampai menyalahi aturan maupun dana desa disalahgunakan. Sosialisasi dana desa ini luar biasa bagus karena untuk alarm bagi desa-desa di dalam mengelola mulai perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan. Kemudian bagaimana di dalam pelaksanaan regulasinya ini harus disesuaikan dengan sampai nanti menyalahi. Saya kira ini adalah sebagai sekali lagi alarm bagi kita semua untuk melaksanakan sesuai dengan ketentuan. Edo Jody Aldian, JTV Bojonegoro. Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Jaka Sucipta, berkunjung ke Desa Pelosongan, Kecamatan Kapas, dan Desa Sido Bandung, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro hari Kamis siang. Kegiatan ini digelar dalam rangka mensosialisasikan pengelolaan dana desa tahun anggaran 2024. Dalam kunjungannya tersebut, Jaka Sucipta didampingi Sekretaris Daerah Bojonegoro Nurul Azizah, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Seda Joko Lukito, Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Hanafi, Kepala Dinas DPMD dan Kepala Dinas Sosial Bojonegoro. Dalam kesempatan ini, Jaka Sucipta berkomunikasi langsung dengan warga, tokoh masyarakat, serta perangkat desa setempat untuk mendengarkan keluh kesah mereka. Selain itu, Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia tersebut juga menyampaikan agar pengelolaan dana desa benar-benar dilakukan dengan baik dan tidak disalahgunakan. Seperti dioptimalkan BLT masyarakat, warga tidak mampu, lansia, dan difabel, sehingga bisa berlanjut untuk mengurangi kemiskinan di desa, serta dengan program nasional dalam mengentaskan kemiskinan. Tak hanya itu, dana desa dapat dikelola sesuai dengan ketentuan, serta bijak pengalokasiannya seperti untuk ketahanan pangan dan stunting. Pada kesempatan ini, Jaka Sucipta mengapresiasi Desa Pelosongan yang menjadi desa anti korupsi dan ke depan bisa menjadi percontohan bagi desa-desa yang lainnya. Sementara Desa Sido Bandung juga diapresiasi karena mampu mengembangkan BUMDesnya, sehingga bisa menyumbang pendapatan desa dan tidak tergantung pada dana desa. Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Republik Indonesia, Jaka Sucipta juga mengenalkan instrumen tambahan dana desa berupa insentif desa. Insentif yang biasanya diperuntukkan bagi kabupaten atau kota, namun mulai tahun 2024 ini insentif diberikan sampai ke desa. Untuk itu, ia mengajak desa di Bojonegoro berlomba agar mendapatkan tambahan dana desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201 Tahun 2022 tentang pengelolaan dana desa. Adapun kriteria, salah satunya mulai dari penetapan dan penyampaian APBDes harus tepat waktu, serta kinerja penyaluran dana desa dan pelaporan penggunaannya. Poin tersebut memberikan ruang untuk mendapatkan tambahan dana desa melalui dana insentif yang ditentukan dari kinerja desa. Intinya adalah di kedua ini sudah sangat bagus ya, bagaimana kemudian digunakan untuk BUMDes, kemudian untuk modal usaha tadi untuk BUMDes, karena kemudian harapannya dengan penyertaan modal BUMDes ini kemudian bisa meningkatkan PADS-nya sehingga desa itu tidak tergantung pada dana desa. Nah memang kemudian
masih ada hal yang perlu ditingkatkan terkait dengan pengelolaan keuangan desa, karena memang dalam catatan kami untuk alokasi kinerja kedua desa ini alokasinya kosong. Namun tadi desa-desa pelusungan itu untuk insentif mereka dapat. Jadi artinya secara kinerja berjalan mereka sudah bagus. Nah, untuk Cibinong Bangun ini sudah bagus. Tapi kalau memang kemudian ingin mendapatkan insentif, ingin mendapatkan kinerja, tentu kinerjanya harus lebih ditingkatkan sehingga kemudian berada di atas rata-rata dengan desa lain di kabupaten. Himbauan pengelolaan dana desa yang sering kami sampaikan bukan di sini aja, di tempat-tempat lain, yaitu bahwa silakan dana desa ini digunakan untuk sebar-sebar kepentingan masyarakat. Satu hal yang saya tekankan, jangan disalahgunakan. Jangan ada, kami tidak ingin mendengar kira-kira di Edo Jody Aldian, JTV Bojonegoro.